Assalamualaikum sahabatku semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah bahan bonsai Sito Sancang, pohon yang saya program dari awal saya belajar bonsai ya sahabat. Dan Sito Sancang ini dulu saya program dari cangkok pucuk ya sahabat, karena saya belum bisa stek dulu, belum bisa stek sancang ya sahabat. Jadi saya cangkok pucuk hingga sekarang usianya kurang lebih 3 tahun ya sahabat, dari nol program, dan sekarang sudah mulai tahap akhir program ya sahabat, yaitu tahap pembentukan mahkota, juga tahap pembentukan kerangka tajuk pada bonsai ya sahabat. Dan cukup rumit untuk bonsai kecil dalam pembentukan tajuk-tajuk bonsai ya sahabat, karena sangat rapat perantingannya, sangat sulit dalam pembentukannya ya sahabat. Dan perantingannya alhamdulillah ya sahabat, perantingannya cukup baik, perantingannya lengkap dan tersusun antara cabang, ranting hingga anak cucu ranting ya sahabat. Semuanya tersusun dengan rapi ya sahabat. Insya Allah tidak malu-maluin ya sahabat kalau dibuat jalan-jalan ya sahabat. Dan kali ini saya akan press cabang penerus ya sahabat, untuk membentuk mahkota lanjutan ya sahabat. Dan juga akan press akar, sedikit akar ya sahabat. Akar-akar yang sekiranya sudah cukup baik saya akan press sebelum masuk pot ini, pot keramik atau pot semen ya sahabat. Oke, simak saja videonya sahabat. Karena ini sudah sesuai proporsinya sahabat, sudah pas pertumbuhannya, jadi kita press saja ya sahabat. Oke, alhamdulillah ya sahabat, kalau sudah di tahap mahkota rasanya lega ya sahabat. Proses yang sangat lama ditunggu-tunggu adalah proses pembentukan mahkota pada bonsai ya sahabat. Oh iya, untuk anak-anak ranting dan cucu ranting saya belum bisa press, dan kemungkinan akan saya lakukan sedikit pruning kemungkinan ya sahabat, kalau ada daun-daun yang cukup pertumbuhannya sangat pesat. Dan ini saya akan melakukan press akar ya sahabat. Dan pengepresan akar yang kedua ini saya balik posisinya dari pengepresan akar yang sebelumnya, dengan kemiringan yang terbalik ya sahabat dari sebelumnya. Oke. Jadi kemiringannya kita balik ya sahabat. Nanti saya akan rapitkan. Posisinya sedikit sulit sahabat, karena bonsainya kecil ya sahabat. Nah, kita press perlahan ya sahabat kalau untuk akar, karena tidak boleh sembarangan, tidak boleh gegabah ya sahabat. Sebelum masuk pot kita harus menciptakan perantingan-perantingan pada akar
agar tersusun sebuah serabut-serabut akar yang dapat menyuplai nutrisi untuk daun-daun pada anak-anak cucu ranting ya sahabat. Karena jika pohon belum memiliki perantingan-perantingan akar yang membentuk akar serabut, sangat rawan mengalami mati ya sahabat. Pohon akan sangat rawan sakit, rawan stres, dan tidak bisa bertahan hidup dikala menghadapi cuaca kemarau, cuaca yang ekstrim ya sahabat. Jadi sangat penting akar-akar serabut untuk pohon ya sahabat ke depannya. Seperti apa yang saya bilang sahabat, kalau pengepresannya terbalik daripada pengepresan yang pertama. Sini untuk menyesuaikan daripada nanti di pot mini ya sahabat. Dan bahan ini saya targetkan di ukuran antara 9 atau 10 cm ya sahabat. Bisa masuk mame atau sito, bisa masuk juga kepada demek ya sahabat. Jadi demek tidak harus pohon besar, pohon kecil pun bisa ya sahabat, seperti sito ini ya sahabat. Keunggulan program kecil itu enak dibawa kemana-mana, mudah ya sahabat, dan unik. Agak sulit untuk memperlihatkan perantingannya. Nah, inilah perantingan daripada sito sancang saya ya sahabat, yang disusun daripada cabang, anak cabang, hingga ranting, anak ranting, nanti hingga terbentuk sebuah kerangka tajuk. Alhamdulillah semuanya lengkap ya sahabat, dari back semuanya lengkap. Akar juga keliling ya sahabat, walaupun belum bagus, walaupun memang tidak terlalu keliling sempurna ya sahabat. Untuk akar ini kemungkinan saya masih ingin perbesar ya sahabat jika bisa, tapi jika tidak saya akan press. Tapi sangat mungkin bisa ya sahabat, karena di sini terlihat sebuah retakan pada akar. Nah, retakan pada akar ini menunjukkan bahwa akar tumbuh ya sahabat, akar berkembang, akar menyuplai nutrisi pada pohon untuk daun-daun, untuk ranting-ranting ya sahabat. Nah, di sini akarnya berkembang ya. Kalau akar yang hijau seperti ini, nah seperti ini sahabat, ini artinya sudah stop pertumbuhannya. Ini stop pertumbuhannya. Tapi saya masih ragu untuk cutting ya sahabat, karena takutnya dia tidak menumbuhkan akar ya sahabat, untuk menumbuhkan cabang-cabang akar ya sahabat. Jadi saya masih ragu. Kemungkinan nanti saya akan press ya sahabat. Nah, di sini letak daripada kerangka mahkota ya sahabat. Cabang ini, cabang yang ini juga adalah untuk membuat kerangka mahkota. Dan belum bisa saya press ya sahabat, seperti apa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa pengepresan itu menunggu cabang matang tumbuh atau dewasa, bisa dibilang juga cabangnya tua atau orang maya sahabat. Jadi belum bisa saya press. Nanti saya akan press jika cabangnya sudah dewasa, sudah matang tumbuh ya sahabat, agar tidak menyebabkan mati ranting di kemudian hari pada pohonnya sahabat. Perbedaannya sangat mencolok kalau kita press tidak pada kondisi matang tumbuh, kondisi pada dewasa ya sahabat. Terkadang itu cabangnya mengalami, kata orang sini mah, kecot ya sahabat.
kayak suatu apa ya, mengempis gitu sahabat, kurang nutrisi yang timbul jadi mati ranting nantinya. Jika sahabat ada pertanyaan ataupun unek-unek yang ingin disampaikan, monggo silakan sampaikan saja. Kalau ada kritik nggak apa-apa, itu juga baik untuk kedepannya, untuk ke depan konten saya, untuk ke depan daripada program-program bonsai saya ya sahabat. Karena tanpa kritik saya juga tidak bisa memperbaiki, saya juga terkadang tidak bisa melihat kekurangan daripada pohon-pohon saya. Dan saya dari program nol dan tidak belajar dari siapapun, tanpa guru ya sahabat, hanya berbekal melihat gambar, dan memahami cara membuat perantingan pun saya dari gambar ya sahabat. Jadi mungkin seperti gambar jadinya seperti ini ya sahabat. Mungkin sahabat cukup bingung daripada apa yang saya terapkan dalam video, karena saya jarang pruning total hingga terbentuk sebuah pohon yang bulat ya sahabat. Karena memang di sini tujuan saya adalah menyampaikan daripada ilmu yang sebenarnya ya sahabat. Ilmu yang saya dapatkan, saya ingin sharing kepada sahabat semuanya. Saya ingin menyampaikan apa yang benar-benar baik untuk sahabat semuanya. Jadi saya tidak mau membohongi apa yang saya sampaikan ya sahabat. Jadi saya berbicara padanya. Kalau memang pohon ini belum siap untuk cutting, saya katakan belum siap gitu ya sahabat. Untuk kebaikan pohon juga, untuk kebaikan daripada sahabat juga dalam belajar bonsai ya sahabat. Karena kalau saya bisa saja saya buat pohon ini terlihat indah, tapi justru itu nanti malah saya membohongi sahabat semuanya. Saya memberikan ilmu yang pada intinya kurang relevan. Jadi saya mempraktekkan apa yang menurut saya benar ya sahabat. Kalau menurut daripada yang lain salah, saya tidak masalah ya sahabat. Karena mungkin pemahaman orang itu berbeda-beda. Tidak semua ilmu itu sama. Yang penting tujuannya sama ya sahabat, untuk membuat bonsai. Untuk program prospek bonsai sito atau mame, untuk agar memiliki body yang semok kata saya sahabat, body yang mekar seperti ini, nanti saya akan buat tutorialnya, saya akan buat caranya dalam pembentukannya. Yang penting sahabat jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, agar tidak ketinggalan daripada video updatean yang saya sampaikan. Dan insya Allah pohon ini akan saya selalu update ya sahabat, untuk sahabat semuanya, hingga pohon ini terbentuk pohon yang indah, pohon yang sehat ya sahabat. Dan terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah menonton. Terima kasih buat om atau abang ataupun siapapun yang menonton. Terima kasih banyak, terima kasih supportnya. Salam sukses untuk semuanya. Dan saya sudahi videonya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.